Salam, salam ketemu lagi di channel Sayur Bening. Udah cepat, udah Senin lagi ya. Ah, wah, beruntun weekly-nya ini merah terus ya. Nggak ada ini ya, dorongan nggak ada kuat ya. Nggak ada yang ini ya. Kemarin sih didorong dikit ya. Tadi secara daily masih oke. Dia nutup daily-nya hijau 30.300 ya. Ini weekly-nya masih merah. Jadi masih ini udah mulai turun lagi nih. Ini sekarang saya buat video market cap di 1289. BTC dominance 44,5. Bitcoin BTC sekarang di harga 30.100-an ya. Masih plus 2,8%. ETH plus di masih 3% ya. Sekitar gitu. Jadi ya posisi tetap aja sideways ya, masih tetap dia di 29.30 itulah dia main. Orang juga pada nunggu karena sebab nggak dari ini kan saya udah bilang orang kurang mau masuk lagi, nggak mau masuk gitu ya kan, udah tahu resiko ini pancingan karena sangat makin hari kalau kita lihat ekonomi makin anjlok, makin parah ya. Juga orang tahu bakal ada efek ini market di Cina rontok habis itu ya. Hang Seng itu stok marketnya Hong Kong udah berturut-turut berapa hari merah juga itu. Ini hari Senin pagi buka juga merah. Asia, Jepang yang agak mending, Nikkei hijau ya. Weekend kemarin nutup juga hijau. Ini pembukaan Senin ini juga Nikkei bagus ya kan, rada hijau. Asia market hari ini dolar masih agak merah, tapi ntar malam kalau buka market Amerika kita nggak tahu ya. Tapi saya rasa andai kata malam ini market Amrik dibuka dolar menguat, mungkin BTC akan merah lagi. Karena kalau kita lihat ini Nasdaq sama S&P saya rasa rada akan merah. S&P mungkin S&P agak rada merah malam ini saya rasa di ini ya, market Asia ya. Terus ada yang nanya kemarin itu waktu Sabtu, kok kalau lihat ini emas gimana, market emas untuk Senin. Saya bilang kan nunggu pembukaan market Asia ya. Nah kalau market Asia saya lihat ini saya buat video baru saya cek. Ini dia lagi hijau plus 8 dolar ya. 8 dolar 10 sen. Kalau saya mau masuk, saya akan ambil short gitu ya. Karena saya kira hari ini kalaupun hijaunya mungkin buka market Amrik sampai tutup juga saya rasa di kisaran 5 dolaran kalau dia mau hijau, ataupun kalau dia minus mau merah, malam ini juga minus tipis juga merahnya, minus 3 dolar sampai 5 dolar. Jadi andai kata sekarang 8 dolar, mungkin kalau saya mau ini saya kasih short dikit. Pasang short dikit di emas ya, di SAW ya. Kalau saya mau masuk hari ini, tapi masih nggak lihat dulu lah ya. Jadi market hari ini juga volume kecil sih. Pada ini semua tahu lah ekonomi lagi jelek banget. Orang takut juga snowball ya, karena ini stok market Cina rontok banget. Jadi pasti akan ada efek nanti ke market luar yang lain kan. Terus juga makin hari demonstrasi makin ini ya. Kita lihat berita di Amerika Selatan udah berapa negara rakyatnya udah turun ke jalan protes karena inflasi tinggi, makanan ini ya semua protes ke pemerintah ya kan, turun jalan. Argentina lah, Chile, Uruguay ya kan udah pada ini, di Iran juga ini ya pada udah mulai turun protes kekurangan harga pangan yang sangat tinggi, terus inflasi. Udah makin hari kita lihat berita makin ini aja. Food shortage sama inflasi tinggi, orang mulai kekurangan, rakyat udah terus protes ini. Ini maka tergantung pemerintah gimana talangin
ya kan. Sri Lanka udah nggak usah bilang, udah chaos banget, udah sampai ini ya ke Sri Lanka. Ini Yunani juga mulai protes ya. Untuk Eropa, Yunani, Greek udah ini juga protes tuh, inflasi tinggi ini kayak snowball ini, makin ini. Maka eh, sangat-sangat ini sekali ekonomi ya. Ini kalau perang Rusia Ukraina nggak stop, ini inflasi ini macu, makin banyak negara makin sulit, bisa banyak negara chaos gitu karena ini ya. Inflasi tinggi, daya kemampuan rakyat kecil semakin terjepit gitu ya. Makanya saya bilang puji Tuhan kita Indonesia sebenarnya dari awal 2020 kalau bukan pemerintah ini bagus, kalau yang kayak dulu-dulu itu udah hancur banget Indonesia. Untung kali ini di tangan Jokowi sangat bagus ini. Lihatlah, kita ada perbandingan, kita lihat histori aja ya. Kalau kita lihat sejarah kita, pemimpin-pemimpin dulu ngadepin krisis dengan kondisi sekarang beda jauh. Jadi bersyukurlah rakyat Indonesia. Satu-satunya sebab kalau kita supaya rakyat Indonesia jangan kurangi demo, karena demo itu makin buat susah rakyat kecil gitu, bukan membantu, justru akan lu demo itu pemerintah makin keluar banyak duit, seharusnya duit itu bisa salurkan bantu rakyat-rakyat kecil gitu, ya kan, lebih baik duit-duit untuk biaya-biaya nalangin demo disalurkan bantu rakyat kecil untuk ringankan ini beban-beban inflasi, lebih baik diarahkan ke sana, ya kan. Jadi makanya kita haraplah, kita juga doalah buat negara kita Indonesia jangan seperti sekarang beberapa negara South Amerika yang udah mulai kecekek rakyatnya ya, udah nggak sanggup, rakyat menengah ke bawah pendapatan sama pengeluaran udah jauh tinggi, mereka udah teriak gitu ya. Iran juga udah begitu ya, rakyatnya udah mulai ini. Terus untuk Eropa, Greek, Yunani udah mulai ini juga, udah turun jalan protes. Jadi ya kita doa untuk negara kita inilah. Kalau saya di Jepang, puji Tuhan pemerintahnya inflasinya masih diolah bagus lah. Padahal kita lihat berita ini ya, tapi puji Tuhan ya ada kenaikan, tapi masih ini bagus mereka ini penanganannya ya. Jadi satu lagi berita nggak ada gimana, saya cuma jawab inilah, ada yang tanya kemarin permintaan, Om kok gimana kalau resesi, karena berita lihat resesi akan ini ke depan gimana, kripto akan hancur, enggak. Jadi gini, ya tergantung saat resesi, kalau lagi inflasi tertekan, nah bisa kayak gini, sentral bank negara-negara itu ya ambil tindakan, ini Amerika Fed ambil tindakan, ya sementara ini tertekan. Ya kan, nanti kalau udah market bener-bener ketekan habis, ada perusahaan yang udah nggak kuat, perusahaan besar misal anjlok, itu nanti terpaksa Fed harus print uang lagi, harus suntik lagi ke market gitu. Nah, disuntik lagi itu market naik lagi gitu ya, atau karena inflasinya nanti pas dia cetak uang inflasi kan naik lagi, dia tekan sekarang. Jadi ini si malakama, saya kalau udah cerita berkali-kali, sementara ini dia coba tekan, tapi nggak bisa dia tekan sampai gimana, karena bunga makin dinaikkan resesi akan terjadi ya kan. Sekarang aja stagflasi, stagnan gitu ya, udah micu banyak layoff di Amerika juga, udah banyak yang pekerja di layoff juga, kehilangan pekerjaannya. Contohnya Netflix aja udah layoff, kalau nggak salah minggu kemarin 150 pegawai, belum lain-lain bank-bank atau apa ya, banyak hal gitu. Jadi itu ke depan dia juga, mulut dia bilang ekonomi baik, sebenarnya sangat tidak baik gitu ya. Itu cuma bullshit mereka mengcover kelemahan mereka gitu. Jadi kalau resesi akan tetap ada naik turun dimainkan market gitu. Bukan berarti resesi terus market hancur total, jadi enggak. Jadi nanti saat dia siram uang ya. Misalnya gini, saya cerita tahun lalu aja. Tahun lalu bulan 5 itu kan kena dam tuh di Mei. Ya, Mei kena dam, deng, itu ada pressure juga dari Fed sebenarnya. Tapi bulan 7 mulai mereka mainkan, karena bulan 7 Fed suntik dana lagi ke market, dia injek lagi. Ya, habis dia injek, nggak selang seminggu
Juli market mulai dimainkan naik lagi kan, Juli itu naik lagi. Nah begitu dia. Jadi kita harap juga ini dia lagi tekan, ya kan? Ya kita harap aja ini dia tekan begitu. Seperti yang saya bilang, mungkin ini agak ketekan semenjak bulan 5 ini kan berdarah sekali market ya. Mungkin bulan 6 juga masih berdarah. Tapi mungkin setelah itu bulan 7, spesial bulan 8 dia nggak ada meeting, nggak ada dia break gitu ya. Mungkin di situ ada siraman dikit dan di situ momen mungkin akan dinaikkan dikit gitu, dimainkan lagi market. Saya rasa begitu. Mudah-mudahan aja. Jadi biar yang sangkut-sangkut koin atau yang udah tak bisa cuan lagi ya. Jadi begitu, sabar aja. Jadi ngadepin market gitu, kedepannya resesi gimana, market hancur? Enggak. Jadi tetap market akan ada naik turun gitu, bukan resesi terus berarti ini. Ya enggak, nanti kalau laju inflasinya tinggi lagi, ya kan dia, karena kalau udah market tertekan sekali, ada yang hancur, itu nanti dia akan print money lagi, suntik dana lagi, ya. Dia beli lagi bond. Nah, itu market naik lagi gitu, ya. Dan juga kan tetap acuan mereka juga BTC masih banyak pelaku pasar sebagai hedging, ya kan. Jadi begitu inflasi naik lagi, nggak dia ini atau dia itu naik lagi gitu, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di video hari ini. Saya jawab pertanyaan Anda untuk soal resesi, karena memang ya semua pakar kan udah bilang tahun depan resesi. Padahal sebagai udah bilang ini udah masuk resesi. Sebenarnya udah resesi sekarang gitu ya. Jadi complicated gitu ya. Yang jelas masing-masing analisa mereka lah. Yang jelas resesi terjadi, yang sekarang ini stagflasi dan inflasi gitu ya. Jadi tetap masukan saya juga buat kalian, jangan sembarangan CL cut, ekonomi makin sulit ya kan, irit-irit ya kan, saving lebih ini juga ya, keadaan ekonomi sangat-sangat tidak baik begitu. Oke, hati-hati ngadepin market, sabar dan hati-hati adalah salah satu langkah terbaik ngadepin market kondisi begini. Itu aja pesan saya hari ini di video hari ini. Oke, jadi kita lihat kalau saya pribadi mungkin malam ini agak turun lagi, rada merah lagi. Gua rasa andai kata kalau malam ini market Amrik buka, dolar menguat. Sementara ini merah di market Asia ya. Tapi andai kata S&P-nya juga merah, ya mungkin merah rada ini. Ya kita lihatlah ya. Jadi begitu aja video hari ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Gimana? Haleluya.